Halo Warrior, kembali lagi di channel YouTube EduBi1 dan pada kesempatan kali ini ada sesuatu hal yang ingin aku sharing tentang hidup lah gitu kan. Dan untuk kedepannya pasti konten yang seperti ini akan terus ada ya. Jadi langsung aja ke pembahasan. Kalian suka bertanya-tanya gak sih tentang tujuan kita hidup tuh buat apa gitu? Terus misalkan yang sekarang sedang kuliah itu suka nanya, kira-kira jurusan ini sesuai gaya sama passion aku, sama masa depan aku dan lain sebagainya gitu. Terus mungkin ada yang bertanya tentang impian aku tuh apa sih gitu kan, masih bingung dan lain sebagainya. Sama mungkin masih ada yang bingung tentang hidup kita itu mau dibawa kemana gitu, the way of life-nya gitu kan, mau dibawa kemana nih, masih bingung dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan mengenai kehidupan yang memang nggak akan mungkin habis sih kalau misalkan dibahas, soalnya kan generasi per generasi pasti lahir terus ya gitu kan. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul pada setiap individu gitu. Well, pernyataan-pernyataan sekaligus permasalahan-permasalahan yang sudah aku bahas tadi itu mungkin akan muncul gitu kan, atau mungkin selalu terpikirkan di saat kita itu sedang di masa-masanya SMA, SMK dan sederajat gitu, ataupun saat kita berkuliah gitu, baik mahasiswa awal ataupun mahasiswa akhir, ataupun saat kita sedang di dunia kerja gitu, masih berkutat pada permasalahan yang demikian gitu. To be honest, mungkin permasalahan-permasalahan yang tadi aku bahas itu sering muncul karena kita emang nggak mengenali diri kita dengan baik gitu. Kita sering diskusi dengan teman kita, dengan sahabat kita gitu, tapi kita suka lupa gitu berdiskusi dengan diri kita sendiri gitu, dengan pikiran kita sendiri gitu. Jadi ada satu konsep yang aku tahu dari saudara perempuan aku, itu konsep Ikigai. Jadi konsep Ikigai ini adalah satu konsep dari Jepang. Jadi makna dari konsep Ikigai itu sendiri adalah mencari apa itu tujuan hidup kita gitu. Jadi tentang mencari tujuan hidup lah konsep Ikigai itu sendiri. So far mungkin udah jelas banget ya kenapa emang orang-orang Jepang, negaranya juga itu kan jelas maju dan sebagainya. Mungkin karena mereka menanamkan konsep ini, mungkin jadi orang-orangnya berkualitas dan lain sebagainya. Karena konsep ini bagus banget gitu kan. Dengan adanya konsep Ikigai ini, misalkan kita terapin dalam kehidupan kita, itu kita bakal terarah lah dengan tujuan yang kita mau. Mungkin mencari Ikigai itu sendiri hanya satu kalimat dari dua kata yang tidak memiliki arti, tapi ini akan berarti kalau kita menjalankan atau mewujudkan atau bahkan gitu kan, mengkonsepkan pada diri kita tentang konsep Ikigai itu sendiri, maka itu akan berdampak besar banget ke depannya buat diri kita, lingkungan kita, ataupun negara kita. Kita masuk aja ke satu permasalahan. Jadi permasalahan yang pasti banyak orang mengalami, yaitu permasalahan saat kita duduk di bangku SMA, SMK atau sederajat ya. Jadi permasalahannya misalkan yang ingin melanjutkan kuliah nih, bingung gitu, mau kuliah jurusan apa, mau ambil di mana, mau universitasnya di mana gitu, dan lain sebagainya, karena takut tidak cocok dengan fashionnya gitu. Tapi nggak sedikit juga ya yang banyak berpikiran kayak udahlah terserah jurusan apa aja, kuliah di mana aja gitu, yang penting kuliah dulu aja gitu kan. Banyak banget yang pasti berpikiran itu, ataupun kalian mendengar hal tersebut dari teman-teman kalian gitu ya, mungkin bakal terasa manis ya habis lulus SMA langsung gitu kan, bisa dapat almet, bisa update di feed Instagram itu udah terima di universitas, bisa pamer ke adik kelas, bisa pamer ke keluarga ataupun tangga mungkin gitu kan. Tapi itu nggak salah sebenarnya, nggak salah karena kebanggaan pasti kan. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa Ikigainya udah dapat belum gitu kan, udah nemu belum gitu. Nah itu yang perlu digarisbawahi, karena setelah masuk kuliah itu bakal beda banget gitu pada masa sebelumnya gitu. Karena itu masa transisi gitu, bakal beda banget dan kalian akan lebih dewasa pastinya, dan permasalahan Ikigai ini pasti masuk gitu ke dalam top permasalahan hidup lah pasti gitu. Jadi aku coba ini ya berpendapat, sebenarnya ada kesalahan terbesar gitu kan yang menjadi budaya dan mempengaruhi pola pikir dari negara kita itu sendiri, dan sampai saat ini itu masih terjadi gitu. Kita ambil contoh aja lah, misalkan ketika kita
SMA lah gitu. Banyak banget yang merasa gusar, insecure, dan hal negatif lainnya lah pokoknya gitu, gara-gara mereka tidak lulus PTN atau mereka tidak masuk kuliah lah gitu, karena banyak banget celotehan-celotehannya ketika hal tersebut terjadi gitu. Contohnya celotehan-celotehan itu kayak pasti dulu tuh dia nggak pernah belajar gitu, pasti kerjaannya main game mulu gitu, terus pasti pacaran terus kerjaannya gitu, dia mah pemalas terus, pantas aja nggak lulus juga gitu. Nah kalau dia mah pintar, jelas lah lulus dan lain sebagainya. Nah dia mah pintar, jelas lah lulus. Kalau yang nggak pintar mah ya gimana mau keterima, belajar juga susah gitu. Dan masih banyak lagi gitu kan celotehan-celotehan yang mengganggu gitu kan, yang itu mempengaruhi pola pikir kita, dan itu terus menjadi budaya gitu di negara kita. Please stop gitu kan. Kita harus stop, kita harus putus budaya celotehan-celotehan yang tidak baik tersebut gitu. Kata-kata yang bisa menyakitkan orang lain dan bisa mengubah mindset orang lain ke arah yang kurang baik gitu, atau tidak baik lah sebut aja gitu. Kalau prinsip dari aku sih, namanya juga hidup kan, jadi setiap orang lah beda-beda, dalam arti suksesnya tuh pun pasti beda-beda, baik itu beda waktu, beda bentuknya, beda tingkatannya gitu. Jadi nggak usah dipermasalahin hal tersebut. Kita ya yang penting support aja gitu, support diri kita sendiri, lingkungan terdekat kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya gitu. Dan kita bisa lah gitu kan terapin konsep ikigai ini sendiri gitu. Dijamin lah kalau misalkan konsepnya udah diterapin, hidup kita itu bakal lebih terarah gitu kan, dengan yang kita inginkan, dengan passion kita dan lain sebagainya. Ntar bakal aku jelasin juga konsepnya gitu. Jadi buat teman-teman semua yang sekarang gagal masuk PTN, gagal dalam melakukan suatu hal, atau gagal dalam hal apapun lah pokoknya, kalian jangan terlarut dalam kesedihan tersebut lah gitu. Kalian boleh sedih tapi jangan lama-lama gitu, secukupnya aja gitu. Secukupnya di sini ya, kalian jangan menganggap kesedihan itu adalah akhir gitu, karena dari kesedihan itu kalian bisa menjadikan tolak ukur permasalahan kalian jadi kesuksesan gitu. Mungkin aku ngomong gini bisa dibilang enak aja aku ngomong gitu, emang sulit gitu, emang sulit. Tapi kalau misalkan kita meratapi terus, emang ada ngaruhnya juga gitu? Nggak ada kan gitu. Lebih baik kita bergegas aja gitu, bergegas, yang sedih-sedih dibuang aja gitu, jadikan sesuatu hal yang ya udah terjadi gitu. Terus jadikan pembelajaran untuk permasalahannya, buat lonjakan kita ataupun buat tahap-tahap kita merancang kesuksesan kita. Well, buat teman-teman semua, apapun yang sudah dirancang itu wajib kita perjuangkan, dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan aminkan gitu. Jadi pesannya, jadi buat teman-teman yang belum menemukan ikigainya, itu dicari ikigainya, cari fashion yang benar-benar Anda banget gitu. Dan sebenarnya ikigai ini mencangkup 4 aspek. Jadi 4 aspeknya itu sendiri adalah, yang pertama passion, yang kedua mission, yang ketiga profession, yang keempat vocation. Dan aku beritahu lagi, setelah kalian menemukan ikigai kalian, dijamin hidup kalian akan lebih enak dan lebih terarah pokoknya. Karena ikigai ini ibarat tumbuhan itu akarnya gitu. Kalau ibarat kita berarti yaitu adalah hal inti dari kita gitu. Selain otak kita ya ini gitu, agar hidup kita lebih enak dan lebih terarah. Dan setelah kalian menemukan ikigai kalian jangan lupa juga prinsip dari ikigai itu sendiri harus bisa bermanfaat buat lingkungan sekitar, buat diri kalian juga tentunya, keluarga kalian, dan kita sebagai warga negara Indonesia. Pokoknya harus bermanfaat buat semua orang. Dan mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube EduBi1 agar kami selalu semangat buat konten. Terima kasih. Sampai jumpa.